bergerak untuk juga ikut menunjukkan gitu ya bagaimana situasi di Indonesia dan juga ikut menyuarakan tuntutan-tuntutan kita terhadap pemerintah. Salsa Arwina diserang Jerry Masie, kritik terhadap pemerintah diputarbalikan, siapa sebenarnya yang takut? Nama Salsa Arwina Hutagalung, diaspora Indonesia yang kini menetap di Aarhus, Denmark, tengah menjadi sorotan tajam publik. Aktivis sekaligus pembuat konten yang dikenal vokal dalam mengkritik kinerja pejabat publik ini kini menjadi sasaran tuduhan dari Jerry Masie, Direktur Political and Public Policy Studies, P3S, yang menyebut bahwa Salsa hanyalah pemain baru yang sengaja dimunculkan untuk menyerang kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Padahal, menurut banyak pengamat dan pendukung kebebasan berpendapat, kritik yang dilayangkan Salsa justru bernada konsisten dan terarah, menyasar pada isu-isu kebijakan, rekam jejak politikus, serta integritas pejabat publik, termasuk kritik terhadap Ahmad Sahroni yang viral beberapa waktu lalu. Namun narasi itu kini mulai dibelokkan. Jerry dalam pernyataannya kepada media menyebutkan, nama Salsa adalah nama yang tidak pernah terdengar, tiba-tiba muncul ke publik. Kritikannya sudah baik, tapi ada sisi kejanggalan, yakni dia mengkritik kinerja Prabowo yang sudah baik. Pernyataan ini langsung menimbulkan polemik. Pasalnya, Salsa bukanlah figur yang tiba-tiba muncul dari ruang hampa. Ia sudah aktif di media sosial sejak 2020 dan memiliki rekam jejak panjang dalam mengangkat isu HAM, demokrasi, dan pemberantasan korupsi. Reputasinya sebagai lulusan terbaik Universitas Gadjah Mada, UGM, dan pemenang berbagai kompetisi debat internasional juga memperkuat posisinya sebagai intelektual diaspora yang punya basis pemikiran kuat. Namun narasi yang kini dimainkan oleh Jerry dan sejumlah pihak justru cenderung memojokkan. Dalam pernyataannya, Jerry bahkan menuding bahwa Salsa adalah bagian dari buzzer Jokowi yang tinggal di luar negeri. Kalau memang dia objektif, kenapa Jokowi dan Gibran jauh dari kritikannya? Ujar Jerry. Ia bahkan menyentil isu ijazah Gibran Raka Buming Raka yang sedang digugat, mempertanyakan mengapa Salsa tak menyorot isu itu. Sistem pendidikan kita jelas mengharuskan calon pejabat publik punya ijazah minimal SMA. Tapi Gibran bisa mencalonkan diri sebagai cawapres tanpa jelas lulusan dari mana. Ini aneh, dan Salsa diam saja, ucap Jerry. Namun pernyataan tersebut segera dimentahkan oleh sejumlah rekaman digital yang menunjukkan bahwa Salsa sudah beberapa kali menyindir nepotisme politik dan praktik politik dinasti, termasuk menyentil soal ijazah Gibran dalam beberapa podcast dan unggahan video sejak 2023. Pengamat media digital, Dr. Anita Sari, menyebut bahwa yang terjadi saat ini adalah bentuk pembalikan narasi terhadap suara-suara kritis. Alih-alih menjawab substansi kritik, yang dilakukan Jerry Masie adalah menyerang pribadi, mencari afiliasi politik, dan menyebar insinuasi bahwa ada motif tersembunyi, ujar Anita. Ia menilai serangan terhadap Salsa adalah bagian dari tren yang makin mengkhawatirkan di Indonesia, yakni pembungkaman opini dengan membentuk narasi seolah-olah semua kritik adalah bagian dari konspirasi politik. Ini berbahaya bagi demokrasi, lanjutnya. Salah satu bagian yang paling disorot dari pernyataan Jerry adalah klaim bahwa Salsa adalah keponakan Luhut Binsar Panjaitan, tokoh senior yang dikenal dekat dengan Presiden Jokowi. Namun hingga berita ini diturunkan, tidak ada satupun bukti yang menunjukkan hubungan darah atau kedekatan pribadi antara Salsa dan Luhut. Pihak Salsa melalui akun media sosial pribadinya langsung membantah hal tersebut. Dalam unggahannya, Salsa menulis, "Saya bukan keponakan siapa-siapa. Kalaupun saya lahir dari keluarga sederhana dan tinggal di Denmark, itu bukan berarti saya tidak boleh bersuara. Jangan rendahkan kapasitas perempuan muda hanya karena saya tidak sesuai dengan narasi penguasa." Jerry Masie bahkan menyebut bahwa Salsa memiliki ambisi politik pribadi, ingin menjadi Menteri Luar Negeri atau utusan Indonesia di PBB jika Gibran kelak naik sebagai presiden. Tuduhan yang menurut banyak pihak sangat spekulatif dan tidak berdasar. Ini cara lama membunuh karakter seseorang. Seolah-olah semua kritik selalu punya udang di balik batu. Padahal, bisa jadi orang itu hanya ingin negaranya lebih baik, ujar aktivis HAM, Taufik Basari. Peristiwa ini semakin mempertegas bahwa ruang kritik di Indonesia masih menghadapi tekanan besar. Salsa, sebagai diaspora yang menyuarakan dari luar negeri,
dianggap tidak berhak ikut bersuara hanya karena ia tidak tinggal di dalam negeri. Padahal, UU Kewarganegaraan dan Konstitusi menjamin hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat, tanpa memandang tempat tinggalnya. Justru keberadaan diaspora seperti Salsa bisa menjadi cermin objektif karena memiliki perspektif luar dan tidak terjebak dalam polarisasi politik domestik yang begitu kuat. Apa yang dilakukan oleh Jerry Masie terhadap Salsa Arwina adalah contoh bagaimana kritik dijawab bukan dengan dialog, tapi dengan serangan pribadi. Padahal, dalam negara demokrasi, kritik seharusnya disambut sebagai bagian dari mekanisme check and balance. Salsa Arwina mungkin hanya satu dari sedikit suara muda diaspora yang berani bersuara lantang. Dan jika kritiknya memang tidak berdasar, maka jawabannya adalah dengan data dan argumen, bukan fitnah dan asumsi politik. Saat ini, publik patut bertanya, siapa sebenarnya yang takut pada suara Salsa? Dan mengapa kritik harus dibungkam dengan pembalikan narasi? Penangkapan dua aktivis muda, Laras Faizati Hairunisa dan Viga Lesmana, menjadi sorotan publik sejak awal September 2025. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan keterlibatan dalam aksi demonstrasi yang berujung pada ajakan provokatif di media sosial. Sementara itu, perhatian masyarakat juga tertuju pada nama lain yang selama ini dikenal vokal, Salsa Arwina Hutagalung. Banyak yang bertanya-tanya, bagaimana jadinya bila Salsa tidak berada di luar negeri? Apakah ia akan bernasib sama dengan rekan-rekannya yang kini mendekam di tahanan? Salsa Arwina Hutagalung merupakan aktivis muda yang belakangan ini mencuri perhatian karena keberaniannya mengkritik DPR RI. Salah satu pernyataannya yang paling keras adalah ketika ia menantang anggota dewan terkait isu tunjangan rumah dinas. Aksi lantang itu menimbulkan simpati dari sebagian masyarakat, namun juga menimbulkan resistensi dari pihak-pihak yang merasa terusik. Posisinya di Denmark, tempat ia kini menempuh studi, membuat Salsa relatif aman dari jerat hukum yang sedang menjerat Laras dan Viga. Namun, kondisi tersebut justru memunculkan pertanyaan besar di kalangan publik. Apakah keberadaan Salsa di luar negeri benar-benar menjadi penyelamat, atau justru hanya menunda potensi ancaman hukum yang sama? Sejumlah pengamat menilai, jika Salsa berada di Indonesia, kemungkinan besar ia juga akan menghadapi tekanan serupa. Apalagi, rekam jejak digitalnya menunjukkan ia tak segan menggunakan media sosial untuk menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah maupun institusi negara. Nama Laras Faizati Hairunisa kini ramai diperbincangkan, bukan lagi karena prestasi akademik atau profesionalnya, melainkan karena status hukumnya sebagai tersangka. Padahal, perjalanan karirnya terbilang gemilang. Laras meniti karir internasional sejak 2022 sebagai content creator di 4K Media Art Production di Dubai. Setahun kemudian, ia bergabung dengan Adbrick, perusahaan berbasis di Uni Emirat Arab. Kiprahnya semakin mengglobal ketika ia terpilih sebagai International Ambassador di DP World dalam ajang Expo 2020 Dubai. Pada 2024, Laras masuk ke lingkaran diplomasi kawasan Asia Tenggara dengan bekerja di Sekretariat ASEAN Interparliamentary Assembly, AIPA. Mulanya ia menjadi Attackman Officer, sebelum akhirnya naik jabatan menjadi Communication Officer pada September 2024. Pendidikan Laras juga sejalan dengan karirnya. Ia lulus sarjana Public Relations dari LSPR Communication and Business Institute pada 2021, kemudian meraih gelar Magister International Communication Management dari kampus yang sama pada November 2023. Sayangnya, semua catatan impresif itu seakan runtuh setelah ia dituduh memprovokasi aksi demonstrasi melalui unggahan Instagram. Ia disebut menghasut massa untuk melakukan pembakaran gedung Mabes Polri. Akibatnya, ia dijerat dengan UU ITE dan pasal-pasal dalam KUHP terkait penghasutan. Penangkapan Laras menimbulkan reaksi keras di media sosial, dengan tagar dukungan yang sempat trending. Namun, pihak KIPA mengambil langkah tegas dengan memberhentikan Laras dari posisinya, menyusul statusnya sebagai tersangka. Selain Laras, aparat juga menangkap Viga Lesmana, aktivis perempuan yang namanya mulai dikenal sejak beberapa tahun terakhir. Viga, yang memiliki latar belakang hukum, kerap terlibat dalam advokasi isu-isu sosial,
mulai dari lingkungan hidup hingga kebebasan berekspresi. Meski belum banyak informasi detail tentang riwayat karir Vigha, rekam jejaknya di sejumlah organisasi mahasiswa dan komunitas sipil membuatnya dikenal sebagai sosok yang vokal. Ia disebut turut berperan dalam koordinasi aksi demonstrasi yang sama dengan Laras. Vigha kini juga ditahan di Bareskrim Polri. Penetapan status tersangka terhadapnya menambah daftar panjang aktivis yang berurusan dengan hukum dalam beberapa tahun terakhir. Di tengah kasus ini, nama Salsa Arwina Hutagalung kembali diperbincangkan. Publik mengaitkan keberaniannya dalam bersuara dengan risiko hukum yang mungkin ia hadapi bila masih berada di Indonesia. Salsa selama ini dikenal lantang dalam menyampaikan kritik. Tak jarang ia menyindir pejabat publik melalui pernyataan yang tajam dan penuh sindiran. Hal itu membuatnya memiliki pengikut loyal di media sosial, sekaligus lawan yang menunggu celah untuk menjatuhkannya. Namun, berbeda dengan Laras dan Vigha, Salsa kini tinggal di Denmark untuk melanjutkan pendidikan. Kondisi tersebut membuatnya seolah berada dalam perlindungan jarak, meskipun tetap tidak sepenuhnya kebal dari potensi jeratan hukum, mengingat aktivitas daring bisa diakses lintas batas. Beberapa pengamat menilai, posisi Salsa di luar negeri adalah keberuntungan sekaligus dilema. Di satu sisi, ia terhindar dari represi langsung. Namun di sisi lain, keberadaannya di luar negeri bisa dimaknai sebagai pengasingan tak resmi karena keterbatasannya untuk pulang tanpa risiko. Penangkapan Laras dan Vigha menimbulkan gelombang reaksi dari berbagai kalangan. Sebagian menganggap langkah hukum ini sebagai bentuk penegakan aturan demi menjaga ketertiban. Namun, tak sedikit pula yang menilai kasus ini menunjukkan penyempitan ruang kebebasan berekspresi. Organisasi masyarakat sipil menyoroti penggunaan UU ITE yang kembali menyeret aktivis ke ranah hukum. Mereka mengingatkan bahwa kritik seharusnya tidak diperlakukan sama dengan hasutan kekerasan, kecuali ada bukti yang benar-benar valid. Sementara itu, di media sosial, banyak yang menyoroti kemungkinan nasib Salsa jika ia berada di Indonesia. Kalau Salsa di sini, mungkin sudah ikut ditangkap juga, tulis salah satu warganet. Kasus penangkapan Laras Faizati Hairunisa dan Vigha Lesmana menambah daftar panjang aktivis muda yang berhadapan dengan hukum. Di sisi lain, sorotan terhadap Salsa Arwina Hutagalung membuka diskusi lebih luas mengenai kebebasan berekspresi, perlindungan aktivis, serta peran media sosial dalam dinamika politik Indonesia. Apakah keberadaan Salsa di Denmark benar-benar menjadi penyelamat, atau sekadar penunda risiko? Waktu yang akan menjawab. Yang jelas, peristiwa ini menunjukkan bahwa suara kritis anak muda tetap menjadi faktor penting dalam perdebatan publik, meski dibayangi ancaman hukum.